Tuhan. Haleluya, shalom. Selamat malam ya, mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua. Mari hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita semua ya, tentang ya, Tuhan berbicara hari ini tentang doa. Benar ya, tadi Pak Tony katakan doa itu besar kuasanya ya. Doa orang benar, nah, kalau hidup kita tidak benar ya bagaimana ya kita terima kuasa. Karena Tuhan sudah janjikan doa orang benar di dalam Yakobus ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Ayo kita diingatkan oleh Tuhan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin kita sudah doa ya, tapi Bu kok belum ada perubahan, kok belum ada saat ini terjadi sesuatu. Yaitu orang berdoa itu seperti orang yang menabur. Orang yang nabur itu katakan kiri kanan pasti nueh. Amin. Karena kita itu punya Allah yang hidup. Kalau Allah kita mati ya tidak akan itu ada ya pertumbuhan, ada perubahan, ada hasilnya ya. Jadi ayo kita baca Yakobus 5 ya, ayat 17 dan ayat 18. Ayo ini pesan Tuhan buat kita semua karena ini sangat penting ya. Situasi hari-hari yang saat ini kita jalani bahkan sampai ya tahun-tahun mendatang ini ya, apalagi kedatangan Tuhan ya. Ayo kita perkatakan Yakobus 5 ya. Semua perkatakan kalau kita datang ibadah harus siap ya. Perkatakan firman Tuhan, siap ya meresponi setiap perkataan Tuhan. Saya percaya pulang tidak akan sia-sia. Amin. Yakobus 5 ya, ayat 17-18. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Coba doa, ya kan? Minta tidak hujan, Tuhan berikan. Doa, minta supaya hujan, Tuhan berikan. Luar biasa kan? Kita punya Bapa yang baik ya. Jadi ingat, noleh kiri kanan, minta apapun bisa. Amin. Minta apapun bisa. Tadi lo minta supaya hujan, supaya hujan. Buktinya tadi bisa. Nah, bisa dikatakan tadi Elia ini manusia biasa ya. Tetapi ingat waktu dia berdoa, hal yang luar biasa terjadi. Jadi ingat, ini pesan Tuhan buat kita semua. Kalau engkau berdoa, hal luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita. Jangan kita katakan Allah cuma biasa. Enggak, pasti ada hal yang luar biasa terjadi. Nah, saat ini kita diingatkan beberapa tahun ini terus Tuhan berpesan terus ya. Tuhan banyak bicara terus sebenarnya di dalam kehidupan saya juga ya. Tuhan banyak berbicara mengenai doa. Ya, jadi mengenai doa ini penting sekali. Karena apa? Tuhan minta agar kita itu lebih banyak berdoa. Oleh kiri kanan, Tuhan minta kita lebih banyak berdoa. Amin. Lebih banyak, bukan cuma jatuh berdoa saja, tapi lebih banyak berdoa. Kenapa? Ya toh karena ingat Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita bahwasanya situasi yang keadaan yang begini ini ya, ingat kita diingatkan oleh Tuhan. Coba ya, di tahun 98 bulan Mei juga ya itu ya, kalau nggak salah ya. Ya toh, ingat keadaan yang tidak baik. Coba keadaan yang kalau kita melihat, kita bersyukur loh masih di Surabaya ini masih aman loh ya. Karena di Surabaya ini ada mercusuar doa, ada doa baik di gereja-gereja, baik itu di hotel ya, di hotel garden itu setiap hari itu ada pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa loh, dari pagi 24 jam loh itu. Makanya kita bersyukur, katakan kiri kanan, Surabaya dilindungi Tuhan. Amin. Bahkan juga Jawa Timur ini ya, Surabaya, Jawa Timur, termasuk Sidoarjo juga dilindungi oleh Tuhan ya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, bayangkan kalau situasi keadaan gitu, bisa tak melakukan dengan apapun. Uang kita bisa tak menyelamatkan kita yang waktu tahun 98? Tidak bisa ya toh. Hanya dengan kuasa doa bisa dilindungi. Aduh luar biasa ya toh. Waktu saya maksudnya itu ya, saya dengar yang ada orang-orang yang waktu saya pelayanan di Jakarta itu, mereka yang itu ya benar, mereka saksikan doa dilindungi. Bahkan juga ya tuh lewat itu loh, padahal ada orang-orang yang itu ya yang bawa pentung, bawa itu ya. Ya, apa yang terjadi? Tapi di depan itu orang bisa nggak kelihatan. Itu karena doa loh. Ya, makanya tadi orang berdoa itu ada hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Makanya saat ini ya, kalau kita takut, khawatir, doa saja.
Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7, serahkan kuatirmu dalam doa dan dengan permohonan syukur, maka damai sejahtera Allah akan melampaui kehidupanmu. Ayo kita akan baca, Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, situasi keadaan ini apa yang harus kita lakukan. Kata Tuhan, jangan takut, wes serahkan ke Tuhan. Dan juga yang penting adalah datang ke Tuhan. Ayo kita akan baca di dalam Amos, kita akan baca Amos 5 ya, ayat 13. Ini yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita ya. Sekarang kita ini ya harus banyak cari Tuhan. Jangan ya cari berkat-berkat, karena ingat kalau kita diberkati ya dengan berkat tadi mungkin keuangan, dengan berkat pekerjaan, tapi ingat ya bahwasanya yang penting itu berkat perlindungan keselamatan dalam kehidupan kita ya. Amos 5 ayat 13. Yuk kita akan perkatakan ya, Amos 5 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ingat, waktu yang jahat ini, keadaan situasi begini, yaitu kita tahu nanti tahun depan ya toh ada pemilihan presiden, bahkan tahun depan lagi itulah ya toh banyak ya, tahun 2025 ya banyak krisis-krisis. Sekarang aja sudah ada tanda-tanda, tapi masih bersyukur masih ada ya toh, masih ada ini, masih ada kehidupan pemulihan yang terjadi yang baru. Apa itu? Ini pandemi ini ya. Nah Tuhan katakan, ingat, dikatakan orang yang berakal budi harus berdiam diri. Berdiam diri artinya apa? Bukan cuma diam, tapi apa artinya? Berdoa. Berdoa. Jadi itu yang penting di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat ya di firman Tuhan juga katakan Wahyu 6, karena firman Tuhan itu digenapi loh ya. Wahyu 6 ayat yang kelima ya sampai ayat yang ke-6. Coba kita perkatakan itu Wahyu ya. Wahyu 6 ya ayat yang kelima dan ayat Wahyu 6 ya. Yuk kita perkatakan ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Ayo kita perkatakan 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka tentara yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Jadi ingat ya, pasti nantinya ini akan tergenapi nih. Materai ketiga tadi dikatakan yaitu apa? Akan terbuka. Ingat, ini terjadi apa? Berarti kalau materai ketiga itu terbuka, datanglah siapa? Antikris. Bayangkan, disitulah masa kesusahan 7 tahun ya, kita tahu masa kesusahan besar. Dan dikatakan tadi loh, semua mahal. Bayangkan tadi ya toh, ingat bahwasanya dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ini berbicara apa? Minyak dan anggur ya, artinya yaitu apa? Minyak ini pohon zaitun, kemudian anggur ini juga pohon anggur ya. Ini berbicara tentang, kalau di firman Tuhan itu tentang umat Tuhan, yaitu umat pilihan Tuhan. Itu kita semua ini loh umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi ingat, hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Kalau saat apapun ya, kuncinya adalah tadi kita berdiam diri, kita berdoa ya mulai sekarang. Karena apapun yang kita perkatakan itu, ya Tuhan itu pasti bertindak. Contohnya seperti Hana, ya seperti mana saya kok tidak terjadi apapun. Hana kepengen anak, ya dia diperlakukan oleh madunya juga, ya tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan itu lakukan apa yang kau minta. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan akhirnya ingat langsung. Tuhan ingat, oh iya ya Hana pernah minta. Saya percaya apapun yang kau tabur, mulai sekarang engkau berdoa sampai kapanpun. Kita kan tidak tahu ya kapan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini harus digenapi. Ya toh, sekarang aja loh semua sudah. Ya toh, kadang gaji tidak naik, tapi apa? Semuanya naik. Iya kan? Semua naik. Masih belum seberapa ini. Mulai kiri kanan, belum seberapa ini. Haleluya. Nanti, haleluya. Ya toh. Nah, ini loh. Tapi Tuhan katakan ingat, tapi jangan rusakkan. Tuhan sudah bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini berarti Tuhan berikan perlindungan kepada kita. Itu umat pilihan Allah. Kita akan dilindungi, kita akan dibedakan dari yang lain. Percaya nggak sih?
Tapi kalau kita tidak minta sama Tuhan, karena Tuhan bilang kan, minta maka akan diberi. Jadi kita minta Tuhan supaya kita kan sudah tahu ini loh. Ya, firman ini kita bersyukur, makanya kita baca firman itu kan seperti juga, oh ini loh diberitahu, nantinya itu akan gini-gini. Nah sekarang kita kalau tidak berdoa, kita tidak siap, iya kan? Bagaimana nanti kita sewaktu-waktu terjadi, baru doa, haleluya, tiba-tiba terkena, haleluya, terlambat, ya, haleluya, jangan sampai itu terjadi. Nah di sini dikatakan yaitu apa tadi? Ada yaitu mendengar nakluk, yaitu tadi dikatakan seekor kuda hitam dan orang menungganginya, yaitu ingat ini memegang sebuah timbangan. Apa ini artinya? Bahwasanya ingat, yaitu bahwasanya apapun yang tidak benar sekarang kita sudah ditunjukkan, yaitu mulai sekarang ini yang tidak benar itu sudah ditunjukkan hari-hari ini, banyak ditunjukkan itu yang tidak benar itu. Harus yaitu apa? Ingat timbangan ini berarti yang tidak benar akan diadili. Yang tidak benar ini ingat akan alami penghakiman. Makanya noleh kiri kanan, hidup benar saja. Ya, ingat. Karena apa? Firman Tuhan bilang 1 Petrus 4 ayat 17. Karena penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. Haleluya. Rumah Allah. Berarti ya kita ini juga. Kita ini bait Allah atau rumah Allah. Bukan saat ini, oh gereja itu bu, itu kan rumah Allah ya kita ini. Makanya hidup kita harus benar. Waktu kita benar, saya percaya tadi loh, ya toh. Bagaimana orang bisa mau mengadili kita, mau menghakimi kita? Orang yang benar itu tidak bisa, ya toh, dihakimi. Amin. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ya Tuhan mau ingatkan terus tetap doa. Jangan sampai tadi ya toh kita lupa berdoa pagi, siang, malam berdoa. Karena saya melihat loh, orang berdoa itu berdiri bersama Allah. Orang yang berdoa itu ya toh, ingat kita ini sepertinya minoritas, kekuatan kita ini terbatas. Tapi orang yang berdoa itu dia kekuatannya jadi mayoritas. Karena bersama Allah, berdiri bersama Allah. Dan doa itu bukan ya toh persiapan peperangan, tapi orang berdoa itu peperangan itu sendiri. Ya, kita perlu itu, makanya doa dalam nama Yesus, aku usir keluar segala apapun. Kita perlu itu peperangan itu setiap hari. Jangan kita Tuhan lindungi aku, buat aku sehat. Ya memang betul, nggak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah dalam Tuhan Yesus. Karena apa ini loh? Ya, iblis ini penguasa ini loh, nggak tinggal diam. Makanya kita harus usir itu. Tuhan juga bilang waktu engkau mengusir itu, ingat yang datang kerajaan Allah itu. Dan orang yang berdoa itu besar kuasanya tadi. Ingat doa itu bisa merubah kota. Doa itu bisa merubah seseorang. Siapa yang bisa merubah seseorang? Hanya kekuatan doa. Hanya kuasa doa. Amin. Orang, ya toh, saya melihat dengan berdoa itu, ya toh, ingat bangsa kita itu bisa terima perubahan yang luar biasa. Siapa yang bisa merubah? Contohnya aja Korea Selatan. Ya, ingat orang-orang di Korea Selatan, coba Korea Selatan dengan Korea Utara, itu luar biasa saat ini. Kegerakannya itu lebih, yaitu apa? Di Korea Selatan, kegerakan rohani, kebangunan, dan mereka diberkati semua. Karena apa? Doa. Amin. Kehidupan yang dulu komunis dirubah. Hanya doa. Mungkin hanya beberapa orang, dan itu pendeta siapa Yonggi-cho, iya toh. Itu akunnya Korea Selatan itu jadi show itu, waduh, luar biasa. Orang mau ke gereja itu antri-antri, iya toh. Oleh sebab itu mari hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita ya, tetap doa. Apapun yang engkau hadapi, Tuhan itu bisa merubah ya keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Dan saat ini ya Tuhan mau ingatkan tadi loh, seperti halnya ya waktu kita ini hadapi masalah apapun. Saya melihat, kita baca Lukas 21 ya ayat yang ke-36. Saya melihat ya orang yang berdoa itu Tuhan katakan diluputkan ya. Ayo kita baca Lukas 21 ayat yang ke-36. Ini yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita semua. Ayo kita katakan 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ingat ya, akan nanti maksudnya itu Tuhan Yesus ya toh akan datang. Jadi kita itu dengan berdoa ini kita akan tahan.
Amin. Sampai kedatangan Tuhan, gitu loh. Meskipun keadaan yang tidak baik, situasi yang tidak baik, tapi saya melihat loh, benar ya. Orang yang berdoa itu terima kekuatan. Ada powerful dari Tuhan yang luar biasa. Benar ya. Pokoknya hidup kita itu coba ya doa. Yesus tolong. Benar ya. Apapun sudah, cipta apapun yang tidak ada itu menjadi ada dengan doa. Yang ada masalah, cipta supaya jadi tidak ada hanya dengan doa. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan juga, yaitu apa, kita harus tetap juga melekat sama Tuhan. Selain kita berdoa tadi, ya berjaga-jaga. Yang namanya makanya tidak baik kita harus berdoa, ya toh, berjaga-jaga sewaktu-waktu. Iblis itu kan, ya toh, apalagi di Mazmur 91, iblis menyerang, ya kan? Ingat apa yang terjadi? Ya makanya kita kalau tidak berjaga-jaga, haleluya, kena kita. Dilindungi, waktu berseru dijawab, diberi kelepasan, diberi umur panjang, diberikan kekenyangan, amin, diberi kemuliaan. Orang yang berdoa itu bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kita doakan. Apapun, kau bisa mendapatkan segala-galanya itu. Ya, ini terjadi di dalam tadi kehidupan siapa? Elia ini luar biasa. Ya, jadi mari hari ini Tuhan mau katakan, kau hadapi masalah apapun, tidak usah kau takut. Tuhan itu doa saja. Karena Tuhan bilang, ya Tuhan, tadi seperti yang babanya tadi saksikan, ibu tadi saksikan, ya, yaitu apa? Lewat apapun tadi loh. Benar ya, kita harus responi. Roma 8 ayat 28. Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Waktu punya masalah, tetap percaya. Percayakan hidupmu dengan doa. Ya kan, anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu kepada Tuhan itu. Dan saya percaya tadi Tuhan pasti turut bekerja, ya, akan terima kebaikan itu dari Tuhan. Yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, ingat ya Tuhan itu mau katakan kuncinya adalah yaitu kita ini harus mengerti apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita waktu kita itu hadapi masalah apapun, ya. Kuncinya adalah tadi kita banyak memuji Tuhan. Ada rencana Tuhan supaya kita tadi loh melekat sama Tuhan. Ya, orang yang memuji menyembah Tuhan, hujan itu turun. Kita perlu loh hujan itu turun dalam hidup kita. Banyak orang alami ya toh kekeringan. Ya toh, banyak orang alami dan ini terjadi pada tadi. Ya toh, kenapa saat ini kenapa Elia berdoa seperti itu dan Tuhan itu melakukan? Karena memang waktu itu, yaitu orang-orang Israel ini, yaitu apa? Mereka itu nyembah Baal. Ya, saat ini Tuhan mau katakan tetap sembah Tuhan. Jangan nyembah, yaitu berhala. Mungkin kita katakan, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah. Ingat, maksudnya itu apa? Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kau mengutamakan pekerjaanmu lebih dulu. Jangan kau mengutamakan suamimu, istrimu lebih dulu. Bangun tidur langsung, yaitu melayani suami, melayani anak, melayani cucu. Haleluya. Tapi hari ini utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat hikmatnya, pengetahuannya, ya kekuatannya, ya. Saya melihat itu jalan-jalannya ditambahkan oleh Tuhan itu. Dan hari ini Tuhan mau katakan ya, saya melihat di mana saat ini saya melihat ya Tuhan dikatakan yaitu contohnya tentang Ayub, yaitu Ayub ini alami masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub waktu dia itu alami masalah, dia katakan itu di dalam Ayub 1 ayat 21. Dia selalu katakan terpujilah Tuhan. Hari ini apapun yang kau alami, ingat tetap katakan terpujilah Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Karena ingat ya, apapun, dan saya lihat akhirnya Ayub dipulihkan loh. Ayub diberkati oleh Tuhan loh 2 kali lipat. Kalau engkau bersungut-sungut seperti bangsa Israel, yang datang malaikat maut, yang datang ingat janji Tuhan tidak akan digenapi dalam hidup kita, ya. Tapi yang ada kematian, bahkan sampai keturunanmu juga. Tapi hari ini Elia tadi ya berkata 3,5 tahun ya toh saat ini supaya juga ada hujan. Apa yang terjadi? Benar loh. Yang doa itu ya yang sesuai kehendak Allah Tuhan itu melakukan. Akhirnya apa? Sungguh luar biasa terjadi itu hujan. Ya, hujan. Kita perlu hujan itu. Bagaimana kita? Tuhan saat ini kepingin ada hujan. Sakaria 14 ayat 17. Sembah Dia. Waktu kau menyembah Raja alam semesta, Tuhan bilang, ya. Banyak orang kadang-kadang bagaimana ya supaya tadi ya toh
saat ini supaya kita dilawat, supaya kita itu dipulihkan, supaya kita itu diberkati, disembuhkan. Tadi hujan itu turun, hujan kesembuhan, hujan pemulihan, hujan kemenangan, hujan berkat. Amin. Kuncinya adalah banyaknya Tuhan. Tetap kita sebagai anak-anak Tuhan bukan cuma doa saja, tapi ingat ada pujian, penyembahan. Ini tidak bisa hilang, ini 3 hal ini. Pujian, Allah bertata, penyembahan, hujan akan turun, ya kan? Kemudian doa, ada kuasanya. Amin. Tuhan pasti bertindak itu. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kita akan terima, dan yang luar biasa kalau berdoa, ini yang terpenting, ya, yaitu apa? Yohanes 15 ayat 7. Kalau engkau tinggal dalam aku, tapi Bu, saya sudah doa, tapi kenapa kok doa saya nggak dijawab? Coba kita introspeksi. Coba saya kepingin semua perkatakan ini, Yohanes 15 ayat 7. Coba saya kepingin ya jemaat di tempat ini perkatakan itu. Yohanes 15 ayat 7, semua perkatakan. 1, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Sudah jelas? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, ya toh, dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Yesus adalah firman. Kita berdoa, ya toh, tinggal dalam Yesus. Dan yang terpenting adalah juga harus ada firman. Ya, setiap hari itu harus ada firman. Ingat waktu firman-Nya itu tinggal di dalam engkau, Tuhan bilang apa yang kau minta Tuhan akan melakukan itu dalam hidup kita. Ya, jadi tiap hari katakan kiri kanan, baca Alkitab. Amin. Tiap hari tidak boleh tidak itu. Sudah doa Bu, saya sudah doa, tapi ingat bagaimana doamu jadi penuh kuasa, efektif. Harus baca Alkitab. Ingat, pasti tadi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi ingat ya. Kalau mau katakan Tuhan akan curahkan tadi lawatannya, curahkan Roh Kudusnya, bahkan kita akan terima jawaban-jawaban dari Allah itu yang luar biasa. Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat ya, ini Elia ini luar biasa. Bagaimana juga ya toh dia tadi ya toh luar biasa yang dilakukan oleh Elia. Bagaimana supaya itu hujan turun? Ternyata Elia di dalam 1 Raja-Raja 18 itu, Elia itu yaitu apa? Dia mengumpulkan tadi ya semua orang-orang Israel, bahkan yaitu apa? Dia menantang tadi nabi-nabi Baal, yaitu apa? Yang sejumlah 450 orang. Itu jadi dia yaitu ayo kita saat ini ada lembu itu ya, 2 lembu, 1 untuk Elia, 1 untuk tadi ya nabi-nabi Baal. Ingat, kita harus memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan, tapi tidak boleh ada api. Ya, tidak boleh ada api. Nanti biarkan ya toh saat ini mana yang betul-betul itu tadi ya toh Tuhan itu akan melahap tadi korban bakaran. Nah, ini berbicara apa korban bakaran? Tuhan mau katakan, jadi bukan cuma ya toh kita doa-doa itu tetap tidak bisa lepas itu dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting itu adalah membuat tadi ya toh korban bakaran di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita ini harus ya persembahkan tubuh jiwa roh kita. Ini siapa itu? Elia juga melakukan seperti itu. Kita perlu itu. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1. Ingat, persembahkan tubuh jiwa rohmu. Di rumah kita masing-masing harus ada ya toh buat korban bakaran di hadapan Tuhan. Ingat, ada mezbah. Itu penting sekali dalam hidup kita. Mezbah keluarga. Kalau Bu saya cuma 1 orang ya tidak apa-apa, doa sendiri. Tapi kalau ada di rumah itu 3 orang, 2 orang, 4 orang, lakukan itu. Ya toh, karena 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Apa yang kau minta Allah melakukan kepadamu. Persembahkan tubuh jiwa rohmu. Karena apa? Pembinasa keji ini loh, ya toh, roh spirit ini loh, tidak kelihatan. Dia bisa membinasakan apapun, pekerjaan, keluarga, atau kesehatan, atau apapun keuangan kita. Makanya harus ada korban ini terus di hadapan Tuhan itu. Dan yang luar biasa lagi, yaitu Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Tuhan mau di dalam kehidupan kita harus ada korban itu. Yaitu apa? Kita harus membantu tadi ya, seperti hambanya tadi, bantu orang. Itu sungguh-sungguh berkenan. Itu korban di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu kasih. Ya, hidup kita ini ya toh harus melakukan kasih. Saya percaya ya, karena apa? Kasih itu kekal.
Itu yang kita cari dalam hidup kita. Ya. Kemudian yaitu apa? Bahkan juga dikatakan di dalam Ibrani itu tadi ya 13 ayat 15 16 membantu ya, bahkan melakukan perbuatan baik itu. Ingat memberi makan orang. Ingat itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita ini bersyukur bisa makan, bisa diberkati Tuhan, bisa seperti ini. Tapi apakah saat ini itu tadi ya Tuhan mau kita juga alirkan itu apa yang saat ini Tuhan mau dan itu suatu korban ya. Itu yang Tuhan mau, engkau berkorban. Kalau kita, ya Tuhan kita kadang-kadang ngurusi diri kita sendiri, ya. Saat ini bagaimana kita, ya Tuhan mau berbagi, berkorban, ya Tuhan kita korbankan. Oh iya ya, tentang makanan mungkin saat ini kita, oh iya ya, separuh untuk orang ini apapun, uang pun juga mungkin, ya atau mungkin kita bantu apapun saat ini. Jangan kita itu diberkati Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi tadi Tuhan mau katakan, berikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Amin. Pasti itu akan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang nabur baik, tidak mungkin dibiarkan Tuhan. Pasti engkau akan terima Tuhan. Situasi kayak gini, tidak nabur, mulai kiri kanan, kering. Haleluya. Kalau nabur, mulai kiri kanan, tuayan besar. Amin. Kelimpahan. Kesempatan ini kepengen diberkati itu begitu, ya toh. Banyak orang tua berkati cuma berkati. Iman dan perbuatan akan menjadi sempurna. Ya itu tadi, engkau memberikan korban itu ya, korbanmu itu tadi, ya toh, memberi, membantu orang lain. Itu tidak bisa ngasih uang tadi seperti hambanya tadi. Aduh dari mana uang? Ya toh, membawa seperti itu, haleluya loh. Itu juga tanggung jawab loh, ya toh, bawa orang yang sakit parah itu. Ya toh, kalau nanti kalau haleluya untung enggak meninggal ya. Kalau meninggal bisa-bisa disalahkan dia kan. Padahal sudah berjuang. Tetapi saya percaya kalau kita punya sikap hati tulus, murni, Tuhan turut bekerja. Amin. Pasti ada upah itu dalam kita. Saya percaya pasti hambanya sehat. Karena apa yang kau tabur itu? Karena saya sudah praktek dalam hidup saya, ya kan? Kita bisa sehat, ya banyak nolong orang yang sakit, ya kan? Itu penting. Jangan kita Tuhan buat aku sehat, tapi tadi kita tidak nolong orang sakit, tidak bantu orang sakit, ya. Oleh sebab itu lakukan itu. Dan hari ini saya melihat akhirnya sampai itu Elia, dia saat itu apa yang terjadi? Benar ya, saat luar biasa korban bakarannya Elia itu dikenan oleh Tuhan. Ada api itu turun. Jadi ingat ya, Tuhan itu akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kau akan tadi korban bakaranmu itu akan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat itu apa yang terjadi? Akhirnya orang sampai itu 450 Nabi Baal itu kalah ya. Akhirnya mereka dibunuh tadi. Ya, jadi ingat engkau jadi umat pemenang. Amin. Tetap ya berdoa buat korban bakaran di hadapan Tuhan. Bahkan waktu itu Elia juga yang kedua, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia yaitu apa? Membuat itu ya. Saat itu 12 batu itu ya. Kemudian disusun itu jadi tadi ya untuk menjadi mezbah. Itu artinya 12 suku Israel. Bahkan ingat itu artinya apa? Tuhan mau kita rukun. Doa itu harus disertai dengan perbuatan. Banyak orang itu saya sudah doa, tapi haleluya, perbuatan kita nol. Tuhan katakan iman tanpa perbuatan akan mati, akan sia-sia. Ingat, oleh kiri kanan, rukun. Amin. Ini disusun ini batu itu, ya kan? Nah, 12 batu itu. Nah, kenapa? Nah, ini melambangkan 12 suku Israel ini harus bersatu, rukun. Ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ya, karena firman Tuhan bilang Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kalau engkau rukun, ingat Tuhan berikan kehidupan buat kita. Berkat dicurahkan. Tidak usah minta pun berkat dicurahkan. Itu penting ya. Kemudian saya melihat lagi Elia melakukan yaitu apa? Setelah itu ya tuh dia buat parit di tadi ya kan, ini kan batu tadi di ini, terus kemudian ada kayu, kemudian dikasih apa itu tadi lembu tadi dipotong-potong. Nah ini dibuat parit ya, dibuat parit. Akhirnya
ini tadi dagingnya tadi yang dipotong-potong ya, daging lembu tadi itu disiram air ya. Ingat, disiapkan 4 buyung itu sampai 3 kali, jadi ini airnya sampai ke parit-parit ini semua penuh. Kalau dipikir itu kan nggak mungkin ya. Tadi loh, kalau daging tadi, dagingnya lembu tadi dikasih air, itu nggak mungkin. Ada api itu yang menyambar ya. Ini air, Tuhan mau beritahu pada kita. Air ini berbicara tentang firman. Jadi ingat ya, kalau kita ini dengar firman, baca firman, sudahlah. Dan juga perkatakan firman. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Jadi ingat, jangan pakai akal kita, yang di firman itu loh penting. Oleh kiri kanan yang di firman, Bu. Yang penting itu diresponi. Jangan, aduh masa bisa, aduh gak kuat aku. Haleluya. Ada di firman gak kuat? Gak ada. Tapi apa? Injil kekuatan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, perkatakan firman, pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Itu akan membuat kita kuat loh. Iya toh? Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Karena apa? Kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Berarti kalau saat ini kita punya masalah, Tuhan pasti tolong. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Iya toh? Jadi hari ini Tuhan mau katakan, sudahlah, yang tidak ada, cipta aja, perkatakan firman. Tuhan, tidak ada yang sukar bagi engkau. Tuhan, kau sanggup loh Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Wes sudah, perkatakan aja itu. Iya toh? Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi mari saat ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, situasi, keadaan apapun yang tidak baik ini ya, banyak doa. Itu penting sekali dalam hidup kita. Tapi ingat, doa harus disertai dengan perbuatan-perbuatan ya. Dan waktu engkau berbuat itu, ingat, saya percaya semuanya akan jadi sempurna. Ayo kita responi perkataan Allah ini. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tak terbatas kuasa Tuhan ya. Ingat, semua Tuhan itu bisa lakukan ya. Yang mustahil itu bagi manusia, tapi ingat ya toh, saat ini bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mari ya, hari ini Tuhan mau sampaikan itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kau alami ya, ingat, saya lihat kalau doa itu bisa menghancurkan setan. Terus doa. Apapun iblis ya, yang saat ini menyerang engkau, sedang melakukan apapun dalam hidupmu, terus doa sampai engkau menang. Jangan putus asa ya toh. Terus, saya percaya, karena mungkin kita ini sedang kurang sedikit ya, kita menghancurkan setan ini kurang sedikit, tetapi terus waktu kita berjalan, saya percaya pasti semuanya Tuhan akan lakukan itu. Amin. Ayo kita responi perkataan Allah, tak terbatas kuasa Tuhan.